Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2311. Dengan dukungan semua label gadis, Wendy berhasil mengambil langkah pertama untuk mengambil alih label perusahaan Milo Steinhaus. Setelah dia sibuk di perusahaan sampai larut, dia kembali dengan naik bus terakhir. Menyeret tubuhnya yang lelah, dan kembali ke Villa Elite Thompson. Sejak Wendy mulai bekerja, keluarga Wilson tidak lagi kelaparan. Mereka bisa menyiapkan sedikit nasi di rumah. Tidak menjamin wanita tua Wilson dan dua orang tua Christopher dan Harold bisa makan sayur dan daging. Namun setidaknya saat mereka lapar, mereka bisa mengukus separuh nasi putih. Ketika Wendy pulang, wanita tua Wilson baru saja selesai menyajikan nasi putih kepada Christopher dan Harold. Dia memasak setengah mangkuk nasi dengan air mendidih, menaburkan garam ke dalamnya, dan meletakkannya. Melihat Wendy kembali, dia mengeluh. "Wendy, kenapa kamu pulang terlambat? Aku melayani ayahmu dan kakakmu di rumah sendirian. Aku sangat lelah. Kamu tidak kembali dari bekerja lebih awal untuk membantu." Wendy berkata tanpa nada meminta maaf. "Maaf, Nenek. Ada banyak pekerjaan di perusahaan. Butuh waktu sedikit lebih lama." Wanita tua Wilson berkata dengan tidak puas. "Hanya menjadi seorang gadis dengan label. Anda dapat kembali membawa uang setelah selesai. Kenapa pulangnya telat?" Harold, yang sedang berbaring di tempat tidur, juga tidak sabar berkata, "Ya, Wendy. Saya benar-benar ingin makan semur telur dan bubur babi tanpa lemak hari ini. Jika kamu kembali dengan uang lebih cepat, kita bisa membeli setengah kati babi dan telur. Namun kamu menunggu sampai sekarang." Christopher, yang berbaring di sebelah Harold, menghela napas dan berkata, "Wendy, ayah mengalami kram 2 hari terakhir. Begitu kram mulai terasa sakit, tampaknya belum akan membaik dalam waktu dekat. Sepertinya aku kurang gizi dan kekurangan kalsium. Bisakah kamu membeli sekotak tablet kalsium untuk ayah?" Melihat penampilan ayah dan kakaknya yang menyedihkan, Wendy sangat tertekan. Dia sangat ingin memberitahu mereka tentang pengalamannya hari ini, agar mereka tahu bahwa Charlie memberinya kesempatan yang baik sehingga dia bisa mengelola perusahaan yang memberinya gaji bulanan 10.000 yuan. Namun, ketika dia mengingat apa yang dijelaskan Charlie, dia tidak ingin membuat masalah tambahan. Dia tetap diam dan menahan keinginannya. Dia berkata, "Ayah, kakak, kalian berdua harus bersabar. Perusahaan akan menyesuaikan pekerjaan untuk saya. Perusahaan menjadikan saya manajer. Gaji saya 10.000 yuan sebulan. Besok, saya akan meminta Departemen Keuangan untuk membayar gaji setengah bulan di muka. Saya akan meningkatkan kondisi kehidupan keluarga kita." Christopher bertanya dengan heran. "Wendy, benarkah begitu? Apa kamu menjadi manajer perusahaan?" Harold juga bertanya. "Wendy, kamu mendapat gaji 10.000 yuan sebulan?" Wendy mengangguk dan berkata dengan serius, "Ya, 10.000 yuan sebulan." Saat dia mengatakannya, dia mengeluarkan iPhone terbaru yang dibeli Charlie. Dia berkata dengan penuh terima kasih. "Bos melihat bahwa saya tidak memiliki ponsel dan tidak nyaman untuk bekerja. Dia memberinya satu hal khusus untukku." "Bagus sekali." Harold menjadi bersemangat dan berkata, "Adik, kamu akan terbang tinggi. Biosmu sangat murah hati. Mau memberikan ponsel dan gaji 10.000. Wanita tua Wilson di sampingnya juga menangis gembira. Dan dia berkata, "Kalau Wendy mendapat gaji 10.000 yuan sebulan, 1 hari 300. Dengan banyak uang, kehidupan keluarga kita akan jauh lebih baik." Setelah berbicara, Nyonya Wilson menghitung. Daging babi sekarang hanya sekitar 20 yuan per kati, dan nasi biasa sekitar 3 yuan per kati. Keluarga kami berempat, kami dapat membeli 1 kati babi dan 2 kati beras sehari. Sayuran dan lainnya, paling banyak 70 atau 80 yuan. Kita dapat membeli beberapa botol susu setiap hari untuk menambah kalsium. 100 yuan sudah cukup. Christopher dan Harold juga bisa minum obat agar cepat pulih. Bahkan jika kita menghabiskan 100 yuan lagi,
Masih ada sisa 100. Bab 2312. Harold menangis. Nenek, aku akhirnya bisa makan daging setiap hari. Ya, wanita tua Wilson menghela napas dan berkata lagi. Jika kamu dan ayahmu pulih, kalian berdua bisa mencari pekerjaan juga. Tidak perlu berharap menghasilkan banyak uang. Kalian berdua bisa menghasilkan 5 atau 6 ribu sebulan. Itu sudah lebih dari cukup. Jika bisa demikian, kita akan memiliki pendapatan 15 atau 16 ribu sebulan. Kita akan berhasil melewatinya. Wendy merasa sedih ketika mendengar ini. Dia berpikir dalam hatinya. Keluarga Wilson dulu kaya dan bangsawan. Mereka memiliki puluhan juta atau bahkan ratusan juta aset. Saat itu, satu keluarga bisa menghabiskan uang puluhan ribu atau lebih hanya untuk makan sebulan. Tetapi semua orang tidak puas saat itu. Selalu merasa bahwa hidup tidak cukup baik. Mencoba segala cara untuk memanjat naga dan Phoenix. Sekarang, setelah banyak hal, kebutuhan keluarga untuk hidup jatuh dari tebing. Dulu, kita tidak peduli seberapa enaknya kita makan. Kita tidak pernah puas. Sekarang, selagi bisa makan daging setiap hari dan menghemat sedikit uang setiap hari, di mata keluarga, itu sudah menjadi impian setiap hari. Meskipun menyedihkan untuk berpikir, itu juga sangat ironis. Ketika memikirkan hal ini, bayangan Charlie muncul di benaknya. Dia berpikir lagi, orang-orang seperti Charlie yang sangat rendah hati, bahkan dalam hitungan hari, dia masih bisa hidup. Saat dia menjadi orang di kelas atas Aurus Hill, dan banyak yang mengaguminya sebagai Tuan Wade, dia tidak melupakan niat aslinya dan hidup dengan Claire yang membumi. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam menambahkan WeChat Charlie. Charlie baru saja makan saat ini, saat Graham meneleponnya. Setelah telepon tersambung, dia berkata dengan hormat, Tuan Wade, Aurora memberitahu saya bahwa Anda meminta saya menyiapkan ketenangan di rumah untuk menghibur semua orang. Kapan hari yang nyaman bagimu? Charlie menjawab, ini sudah hari Kamis. Kita bisa merayakan Jumat malam. Bagaimana skenarionya? Graham berkata dengan hormat. Tidak ada masalah. Kami semua tunduk pada waktu Anda, Tuan Wade. Charlie bersenandung dan berkata, kalau begitu Jumat malam, Anda bisa membantu saya mengundang semua orang. Graham berkata, Tuan Wade, saya sebutkan dulu. Anda bisa memeriksa apa yang sudah benar. Baiklah, Graham menyebutkan satu orang. Pertama, Nona Moore dan Tuan Moore. Lalu Anthony Dr. Genius, Tuan Isaac Cameron, Travis Lane, Albert, Zeke White, dan Liam dari Jiuxuan Pharmaceutical. Bab 2313. Charlie menambahkan, saya juga akan mengundang Doris Yang, Wakil Direktur M Grand Group. Graham menjawab, oke, Tuan Wade, saya akan menelepon Wakil Direktur Yang dan memberitahunya. Charlie berkata, kalau begitu tolong bantu aku mengaturnya. Graham segera berkata dengan hormat, Tuan Wade, Anda tidak perlu bersikap sopan terhadap saya. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja. Charlie berkata sambil tersenyum. Aku akan berada di sana beberapa jam sebelumnya. Saya akan memberi Aurora beberapa panduan, dan memberikan hadiah kecil. Begitu Graham mendengar ini, suaranya yang bersemangat sedikit bergetar. Dia menebak Charlie mungkin akan memberikan pil kontrasepsi untuk dirinya sendiri. Dengan kegembiraan yang tak terkendali, dia bertanya, Tuan Wade, terima kasih banyak. Charlie tersenyum kecil. Sama-sama. Sampai jumpa besok. Oke Tuan Wade. Sampai jumpa besok. Charlie menutup panggilan suara Graham. Dia melihat seorang teman baru di alamat buku WeChat. Dia membukanya dan melihat Wendy adalah orang yang mengirim permintaan pertemanan. Dia mengklik untuk verifikasi. Segera setelah itu, Wendy segera mengirim kalimat, Kakak ipar, saya sudah memegang perusahaan. Ada sekitar 300 gadis dengan label harga yang bersedia bekerja sama dengan perusahaan. Saya akan melaporkannya secara khusus. Charlie juga sedikit terkejut dengan jumlah orang. Berpikir bahwa Wendy pasti telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi dia menjawab, bagus sekali. Lakukan pekerjaan dengan gigih. Wendy segera berkata, Kakak ipar yang baik, aku akan melakukan yang terbaik.
Segera setelah itu, kalimat lain dikirim. Kakak ipar, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan. Charlie bertanya, katakan padaku. Wendy berkata, kakak ipar, ada banyak keperluan uang di rumah. Saya ingin meminta gaji setengah bulan. Apa boleh? Charlie tahu dia pasti memiliki beberapa kesulitan. Jadi dia langsung setuju dan menjawab, tidak masalah. Katakan saja pada bagian keuangan. Wendy segera mengirim emoji terima kasih dan berkata, terima kasih kakak ipar. Bab 2314. Charlie tidak terlalu memikirkan Wendy. Awalnya, dia hanya ingin berbuat sedikit, memberinya uang, dan membiarkannya menyelesaikan kesulitan saat ini karena sikapnya yang sungguh-sungguh mengubahnya. Tetapi setelah mengetahui bahwa dia ada di sana, dan bahwa Hebron Lowry dan Safia terlalu banyak berbohong, Charlie kurang memiliki beberapa pemikiran untuk menghilangkan bahaya bagi banyak orang. Karena itu, ia mengikuti arus dan menyerahkan label perusahaan Milo Steinhaus milik Hebron Lowry kepada Wendy untuk dijalankan. Namun, Charlie masih sedikit waspada terhadap Wendy. Dia menetapkan kepada Wendy bahwa meskipun dia harus mengelola seluruh perusahaan, dia hanya bisa mendapatkan gaji bulanan 10.000 yuan. Alasannya adalah untuk membatasi pendapatan dan haknya, dan membiarkannya melakukan hal-hal dengan baik, bukannya menghilang sekaligus. Wendy tidak terlalu banyak berpikir. Charlie dapat membantu sampai ke titik ini. Dia sudah sangat puas di dalam hatinya. Yang dia inginkan saat ini adalah bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik di perusahaan etiket Milo Steinhaus. Mengikuti gagasan bahwa lebih banyak hal lebih buruk daripada lebih sedikit, Charlie tidak memberi tahu istrinya Claire tentang hal ini. Apalagi Claire sangat sibuk akhir-akhir ini. Setelah makan, dia langsung pergi ke ruang belajar untuk terus bekerja, tanpa menghentikannya sama sekali. Claire telah mulai mempersiapkan penawaran untuk dekorasi Hotel Bintang 6M Grand Group. Dia sedang dalam tahap karir, dan profesionalismenya sangat kuat. Dengan kata lain, dia sekarang terutama ingin berbagi beberapa dukungan keluarga untuk beban berat ini. Melihat istrinya harus bekerja lembur, Charlie merasa sedikit tertekan. Jadi dia mencuci beberapa buah dan membawanya ke lantai atas. Claire terlihat tenggelam dalam menggambar desain di depan komputer di atas meja. Melihat ekspresinya yang terfokus, Charlie takut kemunculannya yang tiba-tiba akan membuatnya terkejut. Batuknya ringan untuk menarik perhatian Claire dan memanggilnya. Claire. Claire mendengar suara itu, menatap ke arah Charlie, dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu di sini? Charlie berjalan mendekat, meletakkan buah di atas meja, dan berkata, aku sedang mencuci beberapa buahmu. Kamu harus makan lebih banyak. Kamu yang bekerja di depan komputer begitu lama setiap hari, akan ada radiasi. Makan lebih banyak buah untuk suplemen vitamin, dapat mengurangi risiko radiasi. Claire tersenyum manis dan berkata, terima kasih, suamiku. Setelah selesai berbicara, dia mengambil stroberi terbesar dan paling merah dari mangkuk buah. Dia tidak menyembunyikannya, tetapi menempelkannya langsung ke mulut Charlie dan berkata sambil tersenyum, suami, makan ini. Charlie tersenyum dan berkata, aku sudah berada di sana. Kamu bisa berada di sana sendiri. Jangan khawatirkan aku. Claire berpura-pura marah dan mengerutkan kening. Jika kamu tidak menunjukkannya, aku tidak akan menunjukkannya. Setelah berbicara, dia bergumam dengan marah. Kamu bahkan tidak memperlihatkannya ketika orang itu membawanya ke mulutmu. Itu memilukan. Ketika Charlie mendengarnya, dia buru-buru membuka mulutnya dan menelan 2 jari stroberi dari Claire ke dalam mulutnya. Tidak hanya itu, dia juga sengaja menggunakan sedikit kekuatan untuk menggigit jari-jarinya. Bab 2315. UPS. Claire berteriak. Baru kemudian dia menyadari bahwa Charlie telah menyerang dirinya sendiri secara tiba-tiba. Dia berkata dengan panik, ya, saya memberi makan anak anjing, tetapi saya digigit oleh anak anjing itu. Charlie membuka mulutnya dan berkata dengan samar sambil memakan stroberi, oke, kalau kamu bilang suamimu adalah anak anjing, kamu apa? Claire dengan bangga berkata, saya memberi makan anak anjing itu. Tentu saja saya pemilik anak anjing itu.
Charlie tersenyum dan berkata, "Jika saya anak anjing, Anda menjadi tulang di mulut saya." Claire tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu bisa menggunakan metafora seperti itu, membandingkan orang dengan tulang?" Charlie berkata dengan serius, "Apakah kamu tidak tahu bahwa anak anjing paling protektif? Tulang ada di mulutnya. Dia tidak akan melepaskannya walau langit jatuh. Kalau ada yang berani merebutnya, pasti akan berdarah." Melihat keseriusan Charlie, Claire sangat tersentuh. Dia berkata dengan malu-malu, "Jika itu masalahnya, maka aku akan menjadi tulang dan membiarkanmu mendengarkan dengan baik." Charlie tertawa dan berkata, "Jangan mengajar dan bicara. Makan buahnya dulu." Claire mengangguk, mengambil 2 stroberi lagi, memasukkan satu ke mulut Charlie terlebih dahulu, lalu memasukkan yang kedua ke mulutnya dan menggigitnya. Charlie menatap layar komputernya dan melihat prototipe desain yang sangat besar telah dibuat pada perangkat lunak desain. Dia bertanya, "Istriku, apa yang perlu kamu lakukan dengan proyek desain sebesar itu sendiri?" Claire berkata, "Tidak juga. Apa yang saya lakukan sekarang hanyalah sketsa. Saya tidak perlu membuat rencana desain yang sangat rinci saat menawar. Ini hanya mencerminkan ide umum. Saat saya memberi penawaran, saya harus mengirim rencana desain ini dan mengutip anggaran dekorasi yang lebih rinci. Studio saya sekarang memiliki lebih sedikit staf, dan proyek besar seperti itu, semua orang harus bekerja sama. Saya bertanggung jawab untuk menggambar, sedangkan orang lain berfokus untuk mengintegrasikan pemasok berbagai bahan dan biaya proyek aktuaria. Jumlah tekniknya sangat besar, setidaknya perlu terhubung dengan ratusan pemasok dan menyelesaikan ribuan item." Charlie mengangguk dan berkata dengan sedih, "Jangan terlalu lelah. Perhatikan kombinasi pekerjaan dan istirahat." Claire berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Ini hanya beberapa hari saja. Setelah sibuk seharian, saya akan mengirimkan seluruh file penawaran. Lalu tunggu tinjauan internal M-Grand Group. Jika lolos, saya akan cepat memperluas tim rekrutmen. Jika tidak lulus, anggap saja ini sesi latihan." Setelah berbicara, Claire berkata dengan serius, "Jika proyek saya berhasil, saya tidak perlu bekerja terlalu keras. Aku bisa mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga. Keseluruhan pengeluaran keluarga kita sekarang sangat besar. Biaya properti untuk villa menelan biaya ratusan ribu per tahun. Belum lagi biaya lainnya. Sebagian besar keuntungan yang diperoleh studio saya sebelumnya telah diinvestasikan untuk memperluas skala. Saya belum bisa mensubsidi keluarga dan belum bisa membagikannya untuk kamu. Kali ini saya harus berjuang untuk proyek ini dan memberikan beberapa kontribusi untuk keluarga." Charlie tahu karakter Claire dengan sangat baik. Dia tidak pernah peduli dengan uang, dan biasanya tidak memiliki persyaratan untuk makanan, pakaian, rumah, dan transportasi. Dia ingin bekerja keras untuk memulai bisnis dan menghasilkan uang. Pada akhirnya itu untuk keluarga ini. Jadi, dia berkata dengan lembut dari lubuk hatinya, "Istriku, terima kasih." Claire berkata dengan serius, "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Selama ini, kamu telah mendukung keluarga. Aku dan orang tuaku membebanim." Charlie buru-buru berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Suamiku menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Selama 3 tahun pertama pernikahan, aku tidak bisa mendapatkan uang sepeser pun. Saya mencuci pakaian, menyapu, dan memasak di rumah. Kamu tidak pernah membenciku. Sekarang aku lebih bertanggung jawab." Claire tersenyum dan berkata dengan tulus, "Yang paling penting bagi kita untuk selalu memahami dan menerima orang lain seperti ini. Ini lebih berarti daripada menghasilkan uang. Sama seperti sebelumnya, meskipun kamu tidak bisa mendapatkan uang sepeser pun, kamu selalu melakukan pekerjaan rumah. Kamu merawatku dalam segala hal. Ini lebih penting daripada menghasilkan uang." Bab 2316. Charlie sangat berterima kasih kepada Claire. Mereka berdua telah menikah bertahun-tahun, dan dia tidak pernah tidak menyukai latar belakangnya yang tidak jelas. Seseorang yang meninggalkan orang tuanya yang meninggal pada usia 8 tahun, dibesarkan di panti asuhan, hanya memiliki ijazah sekolah menengah atas yang diakui oleh negara, dan tidak memiliki apa-apa dan hampir tidak punya uang,
tidak akan pernah bisa dianggap sebagai pasangan nikah berkualitas tinggi dimanapun. Namun, dia, gadis cantik nomor satu di Aurus Hill, menikahi dirinya sendiri tanpa keluhan. Dan dia menikah selama 4 tahun. Dalam 4 tahun terakhir, banyak orang telah mendorong dan memaksanya untuk menceraikannya. Tetapi dia tidak pernah terguncang, bahkan sekalipun. Dari titik ini saja, Charlie sangat berterima kasih padanya. Selama periode terakhirnya, Charlie juga ingin mencari kesempatan untuk mengakui pengalaman hidupnya kepada Claire. Namun, dia selalu ragu saat berpikir bahwa dia dapat membalas dendam orang tuanya. Dan bahkan dia belum mengetahui penyebab kematian orang tuanya. Saat ini, yang bisa dia identifikasi hanyalah aliansi anti-Wade. Ketika orang tuanya masih di Eastcliff, aliansi anti-Wade melakukan banyak hal terhadap mereka. Dalam ingatan masa kecilnya, sang orang tua memutuskan meninggalkan keluarga Wade, bukan karena aliansi anti-Wade, namun karena ayahnya, Curtis, bertengkar hebat dengan kakeknya Jeremiah karena masalah tertentu. Setelah pertengkaran itu, orang tuanya memutuskan meninggalkan keluarga Wade. Keluarga 3 orang menjalani kehidupan biasa di Aurus Hill. Namun, tidak lama setelah datang ke Aurus Hill, orang tuanya meninggal secara tak terduga. Charlie selalu yakin bahwa kematian orang tua bukanlah kecelakaan. Pasti ada pembunuh di baliknya. Hanya saja dia tidak tahu siapa yang membunuh orang tuanya. Pertama-tama, dia tidak tahu apakah keluarga Wade adalah musuh atau teman. Kedua, dia tidak tahu peran apa yang dimainkan keluarga Schultz dalam masalah ini. Ketiga, dia ingat Stephen Thompson pernah mengatakan bahwa ayahnya telah menyinggung keluarga Rothschild yang mendominasi Eropa dan Amerika Serikat saat itu. Dia tidak bisa memastikan apakah keluarga Rothschild yang membunuh orang tuanya atau bukan. Ada serigala di depan, harimau di belakang, dan binatang buas di seberang lautan. Meskipun sekarang Charlie memiliki kekuatan, dia masih merasa seperti berjalan di atas es tipis. Jika aset keluarga Wade diekspos, baik yang disembunyikan dan disimpan, asetnya sedikitnya triliunan. Keluarga Schultz tidak hanya memiliki aset lebih banyak daripada keluarga Wade, namun keluarga Schultz memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih kuat daripada keluarga Wade. Meskipun telah mengalami kemunduran serius baru-baru ini, keluarga Schultz tidak dapat diremehkan. Triliunan yuan mungkin kedengaran seperti fantasi. Tetapi pada kenyataannya, melihat dunia, aset keluarga triliunan yuan tidak berarti sama sekali. Dalam daftar orang terkaya di dunia, yang pertama adalah Jeff Bezos, pendiri Amazon. Aset pribadinya setara dengan lebih dari 1 triliun yuan. Ini hanya di permukaan. Tidak ada orang seperti itu yang akan mengumumkan semua asetnya. Yang seringkali diumumkan hanya puncak gunung es. Adapun keluarga raksasa Rothschild, itu sudah bisa disebut keluarga kaya. Bab 2317. Selama ratusan tahun, ada banyak rumor tentang keluarga Rothschild di Eropa dan Amerika Utara. Ada yang mengatakan mereka menguasai separuh Eropa. Ada yang mengatakan tidak hanya separuh Eropa, tetapi separuh Amerika berada di bawah kendali mereka. Mereka hampir ada di mana-mana di Eropa dan Amerika Serikat. Bank yang paling menguntungkan adalah milik mereka. Perusahaan penyulingan minyak yang paling menguntungkan juga milik mereka. Perusahaan pengapalan terbesar adalah milik mereka. Bahkan perusahaan militer terbesar juga milik mereka. Transportasi kereta api yang mendorong revolusi industri di Eropa dan Amerika Serikat juga berada di bawah kendali keluarga ini. Sedangkan untuk mineral berharga seperti emas dan berlian, itu adalah kekuatan tradisional mereka. Secara kasar diperkirakan, jumlah aset seluruh keluarga setidaknya triliunan dolar. Dengan kata lain, aset Rothschild lebih dari 10 kali lipat aset keluarga Wade. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Rothschild, sebagai keluarga Yahudinya, memiliki pengaruh besar dalam politik Eropa dan Amerika. Hampir semua petinggi di Wall Street adalah Yahudi, dan seluruh sumber kehidupan Amerika Serikat hampir semuanya ada di tangan mereka. Oleh karena itu, keluarga seperti itu bahkan dapat membuat perang antar negara di belakang layar. Di depan keluarga-keluarga ini, aset dan kekuatan Charlie saat ini tidak layak disebut sama sekali. Jika saat ini,
Identitasnya bocor secara eksternal. Dia masih tidak tahu badai seperti apa yang akan terjadi. Dalam keadaan seperti itu, Charlie benar-benar tidak berani mendekati Claire. Dia merasa setidaknya dia harus menunggunya untuk mengetahui penyebab kematian orang tuanya. Untuk mengetahui apakah keluarga Wade adalah musuh atau teman. Dan untuk mengetahui apakah dia dan keluarga Rothschild memiliki kebencian yang mendalam. Claire tidak tahu apa yang dipikirkan suaminya di sampingnya saat ini. Dia berkata sambil menatap rindu sambil memakan buah. Misalnya, kalau aku memenangkan proyek ini, kamu tidak perlu terlalu stres lagi. Charlie berkata dengan serius. Saya sendiri tidak memiliki tekanan. Saya dapat dengan mudah menghasilkan uang. Kamu juga tidak perlu memiliki tekanan apapun. Jika proyek ini terlalu melelahkan, sebaiknya tidak ditawari. Karena akan sangat melelahkan untuk mempersiapkan penawaran saja. Jika Anda memenangkan proyek ini, saya khawatir akan lebih melelahkan. Claire tersenyum dan berkata, jika aku lelah, terima saja. Aku tidak bisa menolak untuk berkembang karena takut lelah. Jika perusahaan dapat menjadi lebih besar dan lebih kuat, saya dapat membagi banyak pekerjaan di masa depan. Saya bisa fokus pada manajemen. Sekarang masih terlalu melelahkan. Yang paling melelahkan adalah mode studio. Saya menjadi bos sekaligus karyawan. Saya masih harus melakukan semuanya sendiri. Charlie mengangguk setuju. Itu benar. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kedua identitas itu bercampur menjadi satu. Claire tersenyum kecil dan berkata, oke, kamu tidak perlu merasa kasihan padaku. Saya harus terus membuat gambar di sini. Kamu kembali saja ke kamar dan beristirahat. Charlie berkata, tidak apa-apa, istriku. Kamu sibuk dulu. Aku tidak akan mengganggumu. Hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu. Pada saat yang sama, Graham yang bersemangat memanggil orang-orang yang ingin mengundang Charlie satu persatu. Sebagian besar orang ini adalah kenalan lama dan teman lamanya. Sangat mudah untuk menghubungi mereka. Dia menelepon satu persatu dan memberitahu semua orang tentang masalah ini. Semua orang sangat bersemangat dan mereka tidak sabar. Charlie hanya memberikan obat dalam skala besar sekali. Pada saat itu, semua orang menerima bantuannya dan mendapatkan obat ajaib secara langsung. Bab 2318. Kali ini, Charlie ingin menyumbangkan obat lagi. Dan mereka tentu saja sangat gembira. Ketika Travis Lane, yang berada di Lancaster, mendengar Charlie akan melarikan diri, dia meminta Harvey, teman Charlie dari panti asuhan, untuk melarikan diri dan mengantarnya ke Aurus Hill semalaman. Travis Lane juga memiliki banyak real estate di Aurus Hill. Dia berencana untuk datang ke Aurus Hill untuk bermalam, agar tidak menunda perjalanannya jika ada kejadian tak terduga besok. Dia sangat mementingkan itu terutama karena kesempatan ini terlalu langka di matanya. Satu-satunya yang belum menerima pemberitahuan dari Graham adalah Doris yang dari M. Grant Group. Bukan karena Graham melupakannya, tetapi Graham tidak memiliki informasi kontak Doris yang. Sebelum Charlie mengambil alih M. Grant Group, Doris yang telah menjadi wakil ketua M. Grant Group. Dia bukan wanita tertua dalam keluarga besar manapun. Dia juga bukan generasi kedua yang kaya dan berkuasa. Dia benar-benar wanita pekerja yang sangat cakap dan mendaki hasrat demi hasratnya sendiri. Karena itu, pada dasarnya dia Doris tidak bergaul dengan apa yang disebut kelas atas di Aurus Hill. Seperti Isaac, Zeke White, Graham dan Jasmine. Meskipun dia tahu segalanya, dia tidak pernah benar-benar mengenal mereka. Isaac dan Zeke White sudah membentuk lingkaran kecil di sekitar Charlie. Orang-orang di lingkaran kecil ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Charlie dan sangat menyadari kemampuan Charlie. Mereka menganggap Charlie sebagai idola dan menghormatinya. Jadi Graham menghubungi Charlie dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya sudah memberi tahu semua orang. Semuanya selaras dengan waktunya, hanya Doris yang saya tidak memiliki kontaknya. Apakah nyaman bagimu untuk memberiku nomor teleponnya?" Charlie berkata, "Lupakan saja. Saya akan meneleponnya langsung." Setelah menutup telepon Graham, Charlie menelepon Doris yang. Doris yang bertanya dengan hormat, "Direktur, apa perintah Anda?" Charlie tak bisa menahan diri untuk tidak cemberut sedikit pun. Biasanya, Doris yang menyebut dirinya tuan muda secara pribadi.
Sekarang setelah waktunya tidak bertugas, mengapa dia masih menyebut dirinya direktur? Apakah dia tidak nyaman berbicara sekarang? Memikirkan hal ini, Charlie juga berkata dengan sangat sopan. Wakil Direktur Yang, saya ingin bertanya. Apakah Anda punya waktu besok malam? Saya mengadakan pesta makan malam dan saya ingin mengundang Anda. Doris yang ragu-ragu sejenak, dan berkata tanpa nada meminta maaf, Direktur. Saya benar-benar minta maaf. Saya belum bisa memastikan. Bisakah saya menjawabnya besok? Charlie bingung dan bertanya. Wakil Direktur Yang, apakah Anda ada masalah? Doris yang berkata dengan agak tidak masuk akal. Tidak ada direktur. Saya sedang ada tamu di rumah. Jadi, Charlie tersenyum kecil dan berkata, oke, kalau begitu hubungi aku besok. Tidak masalah jika Anda masih sibuk. Kita bisa membuat janji di lain waktu. Bab 2319. Pada saat ini, Departemen Rawat Inap Rumah Sakit Silverwings Aurus Hill. Sebagai rumah sakit umum terbaik di Aurus Hill dan bahkan di seluruh provinsi, setiap saat selalu penuh sesak. Tidak peduli departemen mana, tidak ada tempat tidur kosong. Banyak pasien yang mengantri di rumah untuk mendapatkan tempat tidur rumah sakit. Di unit perawatan intensif Departemen Nefrologi, ada seorang pria koma berusia 50-an yang berbaring di tempat tidur dengan tabung dimasukkan ke seluruh tubuhnya. Duduk di samping tempat tidur rumah sakit adalah seorang wanita parubaya dengan usia yang sama. Penampilan wanita ini 5 poin mirip dengan Doris Yang. Di luar unit perawatan intensif adalah ruang tamu kecil dan tempat istirahat bagi anggota keluarga. Ini adalah unit perawatan intensif terbaik, dan tata letaknya sangat mirip dengan suite hotel. Pada saat ini, ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di ruang tamu. Wanita itu adalah Doris Yang, Wakil Direktur Emgrain Group. Di sebelahnya ada seorang pria berkulit putih pirang dengan hidung bengkok. Segera setelah Doris Yang menutup telepon Charlie, pria dengan hidung bengkok berbicara dalam bahasa Mandarin yang tidak standar dan berkata kepada Doris Yang sambil tersenyum. Doris, menurutku kondisi paman tidak bisa ditunda terlalu lama. Penjualan organ dilarang. Dan sekarang tidak ada yang bisa menemukan organ yang cocok untuk paman kecuali aku. Doris menatapnya dan memohon dengan berkata, Walter, aku mohon, kita teman sekelas. Tolong bantu saya, berapapun biaya sumber daya ginjal yang Anda hubungi di Amerika Serikat, saya akan membayar 2 kali lipat. Anggap saja ekstra itu sebagai biaya perkenalan. Oke, pria bernama Walter mencibir. Doris, apa yang membuatku menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk membuat perbedaan harga? Dia berkata lagi dengan sangat serius. Doris, pada kenyataannya, aku sangat menyukaimu sejak teman sekelas kita. Tetapi saat ini, saya belum mandiri secara finansial dan belum mengambil alih urusan keluarga. Keluarga saya tidak mengizinkan saya dekat dengan wanita asing. Aku tidak berani mengejar kamu di bawah pengawasan mereka. Berbicara tentang ini, dia tertawa dan berkata dengan bangga, hahaha, tetapi sekarang saya sudah menikah, dan saya dikirim ke China untuk mengambil alih bisnis di sini. Mereka tidak akan bisa mengendalikanku lagi. Keluarga saya sangat bertekad memasuki pasar China kali ini. Saya mungkin tinggal di sini setidaknya 10 tahun. Doris yang mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, Walter, apa maksudmu? Walter menutupi dadanya, berpura-pura patah hati dan berkata, Doris, jika aku tidak bisa mendapatkanmu dalam 10 tahun ke depan, betapa kesepiannya aku. Doris yang berkata dengan dingin, Walter, demi teman sekelas semua orang, saya meminta kamu untuk menunjukkan rasa hormat. Walter tersenyum samar dan berkata, maaf, saya hanya ingin langsung ke intinya. Bab 2320, Doris, jika kamu bersedia meninggalkan Emgrain Group dan bergabung dengan perusahaanku, dan menjadi wakil direktur dan kekasihku, aku akan segera meminta seseorang menggunakan jet pribadiku untuk membawakan ginjalmu. Kamu berjanji padaku hari ini, kamu bisa mendapatkan ginjal baru untuk paman besok. Bagaimana skenarionya? Kamu tidak tahu malu. Doris yang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Walter, apa bedanya kamu dan perampok? Kamu sudah menikah dan punya anak.
Apakah kamu layak menjadi suami yang baik bagi istri dan anak-anakmu? Walter mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang seperti saya, menikah hanya untuk memenuhi misi keluarga. Saya bisa menikahi siapapun yang diminta keluarga. Selama aku menikahi wanita yang mereka inginkan, mereka tidak akan terlibat dalam kehidupan pribadiku. Setelah itu, dia mencibir tanpa peduli. Untuk anak-anak, itu tidak masalah. Mereka masih muda. Setelah mereka tumbuh dewasa, saya akan membuat mereka menyadari bahwa uang lebih penting daripada apapun. Mereka juga akan bisa mengerti siapa aku sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Walter memikirkan sesuatu lagi, dan buru-buru berkata, "Oh, omong-omong, jika kamu mau menjadi kekasihku, kamu akan melahirkan seorang anak untukku. Saya biasanya tidak suka menggunakan alat kontrasepsi apapun. Saya juga menginginkan anak ras campuran. Tetapi sayangnya, tradisi keluarga selalu mengharuskan darah murni. Ini benar-benar membosankan." Setelah mengatakan ini, Walter tertawa dan berkata dengan bangga, "Tetapi, jika ia memiliki anak haram dan tidak terlibat dalam warisan harta keluarga, mereka akan menutup mata. Mereka tidak akan meminta pertanggungjawaban terlalu banyak." Doris yang berseru dengan marah, "Walter, aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi binatang yang tak tahu malu." Walter tertawa dan berkata, "Oh Doris, semua orang sudah dewasa. Rasa malu bukanlah apa-apa. Lihatlah orang-orang yang penuh dengan kemanusiaan dan moralitas setiap hari. Mana yang bukan pencuri laki-laki dan memperkosa perempuan dengan perut kenyang. Jika Anda mengikuti saya, bekerja di perusahaan saya, Anda dapat menggunakan pengalaman real estate yang telah Anda dapatkan di M Grand Group. Informasi rahasia yang Anda miliki di M Grand Group dapat membantu saya memperluas pasar Tiongkok. Saya akan memberi Anda gaji 2 kali lipat dari jumlah gaji di M Grand Group. Ditambah bonus tambahan 5 juta per tahun. Dengan demikian, penghasilan tahunanmu menjadi 10 atau 20 juta. Kalau kamu mau membantu diam-diam melubangi industri M Grand Group, aku bisa menelan M Grand Group dengan harga kurang dari 50 miliar. Saya akan memberi kamu bonus 100 juta sekaligus. Bahkan ada yang lebih baik. Saat ini, kita berdua hanya memiliki satu dinding penghalang di kantor. Kita berdua bisa membuat kamar rahasia dan membuat satu set lemari di luar pintu rahasia. Kita bisa melakukannya tanpa pihak lain di kantor mengetahuinya. Saya bisa melamar ke ruang kantormu kapan saja selama jam kerja. Kita bisa bersenang-senang. Apalagi yang lebih sempurna. Apa yang kamu suka? Doris yang mundur selangkah, melewati Walter, berjalan ke pintu kamar dan membukanya. Dia memarahi, "Walter, aku tidak ingin melihatmu. Tolong keluar dari sini." Walter mencibir, "Doris, biarkan aku tertawa terbahak-bahak. Aku bisa tertawa terbahak-bahak kapan saja. Tapi ayahmu sepertinya tidak bisa bertahan terlalu lama. Aku sarankan kamu memikirkan perasaanku lagi." Doris yang menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak akan menggigitnya. Jangan lupa di sini. Keluar sekarang, atau aku akan menelepon polisi." Walter mengulurkan tangannya, melengkungkan bibirnya, dan berkata, Oke, jangan terlalu bersemangat. Kondisi ayahmu sangat serius. Kamu punya waktu 1 bulan untuk memikirkannya. Aku akan berada di Aurus Hill. Jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja." Setelah selesai berbicara, dia merapikan kerah jasnya, menatap Doris yang dengan tatapan provokatif, dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, aku pergi dulu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.